لما يحب ويرضى. أما بعد. Gimana? Oh, ini kameranya itu. Tadi dulu. Ya, mohon maaf, ini ada kesalahan teknis sebentar ini. Kembali dulu. Ini nggak bisa, nggak ada. Coba. Menghadap kemana? Ke sana. Menghadap. Iya, ada ke situ. Depan. Ya, maaf tadi ada kesalahan sedikit. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nukhlisun niyata lillahi ta'ala. Jadi sebelum kita mulai, saya ingatkan untuk menghadirkan niat ikhlas mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan memurajaah kajian ilmu agama. Jadi kita akan menyambung kembali pelajaran kajian kita mengenai al-wajibatul qalbiyah. Wajibatul qalbiyah. Bagaimana kemarin? Dengan saya sampai asyukur. Iya. Akan datang penjelasan tentang as-sabr. Benar ya? Atau saya yang salah ini? Ya, baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Was-sabru wa huwa habsun nafsi wa qahruha ala makruhin tatahammaluhu aw ladhidhin tufariquhu. Jadi masih pembahasan tentang kewajiban hati. Kalau di terjemahannya ini poin yang ke-10 ya. Ya, poin ke-10. Jadi di antara kewajiban hati selanjutnya adalah as-sabr. Apa yang dimaksud dengan sabar atau apa yang dimaksud dengan sabar? Yaitu habsun nafsi wa qahruha ala makruhin tatahammaluhu aw ladhidhin tufariquhu. Sabar adalah menahan diri dan memaksanya atas sesuatu yang tidak disukai agar bisa menanggungnya, atau atas sesuatu yang enak, ladzid, yang meninggalkan. Jadi ini adalah makna sabar. Menahan diri dan memaksanya atas sesuatu yang tidak disukai. Agar apa? Agar bisa menanggungnya. Atau atas sesuatu yang enak, yang nikmat, yang meninggalkan. Jadi ini adalah definisi dari sabar. Kemudian sabar ini terbagi menjadi 3. Jadi Syekh menjelaskan bahwasanya sabar ini terbagi menjadi 3. Apa saja yang 3 itu? Wa wajibuhu thalathatu aqsam. Kewajiban sabar ini adalah 3 macam. Awwaluha as-sabru ala ada'i ma wajiballah. Yang pertama adalah sabar menjalankan
kewajiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kas-shalah, seperti salat. Ini yang pertama. Di antara kewajiban sabar itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kewajiban, ini kan kita butuh kesabaran, seperti salat. Kita harus wajib sabar melaksanakan salat. Salat zuhur, maghrib, isya, subuh. Ini kita diwajibkan untuk bersabar. Karena kalau tanpa didasari dengan sabar, saya orang ini tidak akan bisa melaksanakan kewajibannya secara sempurna. Di sebagian daerah umpamanya seperti sholat subuh. Sebagian daerah itu cuacanya sangat dingin sekali. Sangat dingin sekali. Kalau orangnya tidak sabar, saya orang ini tidak akan bisa melaksanakan sholat subuh. Tapi karena dia bersabar, dia melaksanakannya itu apa? Melaksanakan kewajibannya. Kemudian yang kedua, wathaniha as-sabru ala ada'i ma an ma harramallahu ta'ala. As-sabri 'anil nadhri ila ma harramallahu an-nadhra ilaihi wa 'anil zina. Sedangkan sabar yang kedua adalah sabar meninggalkan dari yang haram, tidak seperti apa? Seperti kasabar 'anil nadhri ila ma haramallahu an-nadhra ilaihi. Seperti bersabar dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat. Jadi kita juga bersabar untuk tidak menggunakan mata kita ini melihat yang haram. Melihat yang haram. Ini juga membutuhkan kesabaran. Juga wa'aniz zina, dari berbuat zina. Dari berbuat zina. Jadi kita juga diwajibkan untuk tidak melakukan berzina. Yang kedua. Sedangkan yang ketiga, wasalisuha as-sabru ala mabtalaka Allah bih minal masaibi wal balaya. Bima'na adamil i'tiradi ala Allah awid dukhuli fima harramahu Allah bisababi dzalik. Bisababi dzalik. Sabar yang ketiga yang wajib kita lakukan adalah sabar atas bala. Sabar atas bala. Atau musibah. Atau musibah. Bersabar atas bala yang Allah ujikan. Yang Allah ujikan. Seperti apa? Sabar ya, kita ulangi. Jadi makna sabar di sini bermakna ada mi'atiradi Allah. Arti sabar dari bala di sini maksudnya dia tidak menentang atau protes terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika dia ditimpa musibah. Ketika seorang dikenai bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah tersebut dia tidak protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Awid dukhuli fi ma harramallahu bisabil dzalik, atau dia melakukan sesuatu yang diharamkan Allah karena musibah tersebut. Di sebagian orang itu ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka malah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditinggal mati oleh suaminya umpamanya,
ketika ditinggal mati oleh istrinya, ayahnya, ibunya atau saudaranya, malah mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil. Waliyadzubillah. Dan ini adalah merupakan suatu kekufuran. Karena ini termasuk mencaci Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagian orang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi materi, kefakiran, kemiskinan, dia malah mencari rezeki, mengambil rezeki dengan jalan yang haram. Dan jalan yang haram bisa terjatuh pada riba, berbohong, mencuri, merampas, dan lain sebagainya. Hal apa? Kembali tadi apa? Yang tiga ini wajib kita bersabar dalamnya. Itu pertama tadi sabar menjalankan kewajiban, yang kedua sabar meninggalkan keharaman, juga sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sabar yang wajib. Juga kata para ulama, ada juga sabar yang sunnah. Ada sabar yang sunnah. Seperti umpamanya seorang melakukan atau berpuasa yang sunnah. Ini kan juga butuh kesabaran. Dia menahan makan dan minum. Padahal itu bukan wajib baginya. Ini juga dikatakan sabar. Ini sabar yang sunnah. Sabar melaksanakan atau melakukan sesuatu yang sunnah. Ya. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lanjut. Wa bughdhu asy-syaitan. Wa bughdhu asy-syaitan ay karahiyatuhu. Wa syaitanu huwal kafiru minal jin. Huwal kafiru minal jin. Abuhumul a'la iblis. Abuhumul akbar iblis. Kemudian di antara kewajiban hati adalah bughdus syaitan. Apa makna bughd? Ai karahiyatu. Artinya membenci syaitan. Kita juga diwajibkan untuk membenci syaitan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna syaitana adu Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiruhu aduwa. Sebenarnya syaitan itu bagi kamu adalah sebagai musuh. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh bagi kalian. Kemudian dijelaskan di sini bahwasannya syaitan itu adalah huwal kafir minal jin. Adalah kafir dari bangsa jin. Jadi jin itu juga ada yang kafir, ada yang muslim. Jin ada yang kafir, ada yang muslim. Kalau jin yang kafir itu disebutkan syaitan. Abuhumul akbar iblis. Dan moyang mereka adalah iblis. La'natullah alaih. Kemudian wabughdul ma'asi. Lianna Allah dhammaha wa harrama alaina fi'laha. Kemudian di antara kewajiban hati adalah membenci maksiat. Kita juga diwajibkan membenci maksiat. Kenapa? Lianna Allah dhammaha. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela maksiat. Wa harrama alaina fi'laha. Juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kita untuk melakukannya, melakukan maksiat. Jadi karena inilah kita juga membenci maksiat.
Kemudian wa mahabbatullah, wa mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara kewajiban hati adalah mencintai Allah. Bagaimana seorang mencintai Allah? Bita'zimihi ta'zimal wajib wa tadhallul lahu ghayatat tadhallul. Ini mencintai Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang diwajibkan. Jadi kita wajib mengagungkan Allah sebagaimana yang diwajibkan. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang diwajibkan oleh Allah. Artinya kita dengan Allah dengan mestinya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta, pencipta makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti cahaya, tidak serupa dengan apa? Dengan segala makhluk. Dia tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita dikatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, duduk di atas arasy, atau turun, naik, maka hakikatnya dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengagungkan Allah sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kewajiban hati mahabbatu kalamihi, mencintai kalamnya Allah. Apa maksudnya kalam di sini? Itu Al-Qur'an. Adalah Al-Qur'an. Bagaimana kita mencintai Al-Qur'an? Bil imani bihi, yaitu dengan beriman kepada Al-Qur'an. Beriman dengan Al-Qur'an. Dan makna yang terkandung di dalamnya. Wa mahabbatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bita'zimihi ta'zimal lazim wa mahabbatu sa'iri ikhwanihi nabiyina alaihi wassalatu wassalam. Juga di antara kewajiban hati adalah mencintai rasulnya. Siapa maksudnya rasulnya di sini? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mencintai Nabi Muhammad? Yaitu dengan mengagungkannya, pengagungan yang wajib dilakukan. Saya ulangi. Jadi mencintai Nabi Muhammad SAW dengan mengagungkan Nabi dengan pengagungan yang wajib dilakukan. Apa? Kita tidak gulu terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, dan makhluk yang paling mulia. Tidak malah apa? Tidak malah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad mengetahui segala sesuatu. Ini artinya dia tidak mencintai Nabi Muhammad dengan apa? Dengan pengagungan yang diwajibkan. Kemudian wa mahabbatu sa'iri ikhwanihin nabiyyin alaihi wassalatu wassalam, juga mencintai seluruh
para nabi. Jadi juga kita diwajibkan untuk mencintai seluruh para nabi. Dari seluruh para nabi. Baik itu nabi dan rasul ataupun nabi saja. Kemudian wa muhabbatus sahabah, juga kita diwajibkan untuk mencintai para sahabat. Min haitsul ijmal, bima'na ta'zimihim, fa innahum ansaru dinillah, wala siyama as-sabiqun al-awwalun. Wala siyama as-sabiqun al-awwalun minhum. Was-sahabatu jam'u sahabi, wa huwa man ijtama'a mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam min tariqil 'adah wa mata 'ala dzalik. Ini juga di antara kewajiban hati adalah mencintai para sahabat. Jadi mencintai para sahabat di sini min haitsul ijmal, secara global. Bukan maksudnya setiap dari orangnya itu, tidak. Karena di antara sahabat ada yang bertakwa, ada juga yang tidak. Yang diwajibkan bagi kita untuk mencintai di sini adalah mencintai secara umum. Mencintai secara umum. Bima'na ta'zimuhum, artinya kita mencintai mereka dengan mengagungkan mereka. Karena mereka, para sahabat adalah ansaru dinillah. Ansar dinillah, penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama as-sabiqun al-awwalun. Khususnya yang sahabat as-sabiquna al-awwalun. Kemudian siapa itu yang dimaksud dengan sahabat? Was-sahabatu, jadi kalimat sahabat sendiri dari segi kalimatnya itu jamak dari sahabi. As-sahabah, as-sahabatu, kalimat as-sahabatu bentuk jamak dari sahabi. Di mufradnya adalah sahabi. As-sahabatu jamak, mufradnya sahabi. Apa yang dimaksud sahabi? Wa huwa majtama'a mu'minan bin nabi. Orang yang pernah bertemu dengan nabi. Min tariqil 'adah, yaitu bertemunya dengan jalan biasa. Wa mata 'ala dzalik. Dan dalam keadaan beriman kepada nabi juga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat. Jadi saya ulangi, yang dimaksud dengan sahabat adalah man ijtama mu'minan bin nabi, seorang yang pernah berjumpa dalam keadaan beriman kepada nabi. In tariqil 'adah, dengan cara biasa. Dengan cara biasa dia seperti bertemu dengan nabi. Bertemu dengan nabi, melihat nabi, dan dia beriman kepada nabi. Juga dia meninggal dalam keadaan beriman. Ini yang dimaksud dengan sahabat. Kalau seandainya ada orang yang beriman tapi tidak pernah berjumpa dengan nabi, dia pernah melihat nabi secara biasa, ini tidak dikatakan sahabat. Pokoknya dia hanya berjumpa dengan nabi. Pokoknya dia hanya bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar atau Ali, maka dia tidak dikatakan sahabat. Meskipun dia hidup di masa Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Orang yang seperti ini disebut dengan tabi'in, yang pernah bertemu dengan sahabat. Seperti siapa dari yang masyhur dari tabi'in, Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni pernah diceritakan dia itu ingin bertemu Nabi Muhammad tapi tidak bertemu. Akhirnya dia pulang. Nah, ini dia beriman,
Dia hidup di masa Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi secara biasa. Nah, ini Uwais Al-Qarni tidak dikatakan sahabat, tapi beliau adalah tabi'i. Paham ya? Wa mahabbatul al, untuk mencintai keluarga. Al-al, keluarga. Apa yang maksud al di sini? Wa hum azwajuhu aqriba'uhumul mu'minun wa aqriba'uhul mu'minun. Jadi yang maksud dengan al di sini adalah istri-istri Nabi. Kita wajib mencintai istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akribauhul mu'minun, juga kerabat-kerabat Nabi yang mukmin. Karena sebagian dari kerabat Nabi ada yang tidak mukmin. Kenapa kita mencintai mereka? Fadzalika lima khussu bihi minal fadl. Ini karena apa? Mereka mendapatkan kekhususan, keutamaan. Wa qarabati afdal khalqillah. Jadi karena kerabat orang yang paling mulia dari Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan untuk mencintai para istri Rasulullah. Perlu kita ketahui bahwasanya seluruh istri Rasulullah semuanya adalah baik, soleh. Semuanya apa? Baik, kemudian soleh. Mana dalam Al-Quran, innama yuridullahu ay liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Ini penjelasan bahwasanya istri-istri para Rasulullah semuanya adalah suci, baik, soleh. Kemudian wa mahabbatus sholihin, juga kita diwajibkan untuk mencintai orang-orang soleh. Kenapa? Li'annahum ahbabullah, karena mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lima lahum minal qurbi ilaihi bi ta'atihil kamilah. Sebabkan kedekatan mereka kepada Allah dengan taat kepadanya secara sempurna. Dengan ini kita menyelesaikan tentang kewajiban hati. Dan mungkin juga kita cukupkan sampai sini. Kalau ada yang ingin menanyakan, silahkan, monggo. Atau ada yang kurang jelas? Ya, gimana? Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan tahlil, sholawat, istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ghfirli wa liwalidayya al-mu'minin wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waffaqani wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.